Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saifuddin dari SMP Negeri 2 Ketumja, Kecamatan Ketumja, Kabupaten Cilacap. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas terkait tugas koneksi antar materi, yakni kesimpulan dari refleksi dalam modul 1. Yang pertama terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa beliau itu membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Menurut beliau pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak. Sedangkan pendidikan atau itu biasa disebut feeding, beliau menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah memberi tuntunan, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, jadi ini juga yang digarisbawahi oleh beliau terkait dengan pengajaran dan pendidikan. Kemudian beliau juga menyampaikan juga tentang dasar-dasar. Jadi menurut beliau bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita adalah hanya sebagai penuntun, lemong, pamong atau sebagai pamong, diibaratkan seperti itu. Kemudian yang beliau sampaikan juga ini terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa pada dasarnya pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi maupun irama. Beliau menjelaskan seperti itu. Kemudian dalam filosofi ajaran beliau juga menekankan terkait dengan budi pakerti. Jadi budi pakerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pakerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yakni kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Nah, jadi kurang lebih filosofi dari Ki Hajar Dewantoro adalah seperti itu. Kemudian di sini pun saya melakukan sebuah refleksi yang tadinya saya sebelum mengenal modul ini memandang murid bahwa murid itu adalah satu subjek yang sama, dalam artian diberi pembelajaran yang sama, materi yang sama yang diberikan oleh guru, oleh saya sendiri diberikan kepada anak dengan cara memahami yang harus sama. Itu yang dulu saya pahami tentang murid dan pembelajarannya di kelas. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, murid itu adalah sebuah pribadi yang unik, bermacam-macam karakter, sehingga memperlakukan murid pun kita harus sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Nah, sehingga ini yang merubah pola pikir saya atau perilaku saya dalam mempelajari modul ini, kemudian saya menerapkannya dalam pembelajaran saya sehari-hari. Dan tentu saja setelah saya mempelajari modul ini, pola pikir saya pun berubah, bahwa murid adalah pribadi yang unik. Jadi biarkan mereka merdeka memahami materi sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan karakternya. Dan ini insya Allah segera saya lakukan dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, saya pernah menerapkan pembelajaran bab unggah-ungguh di kelas. Jadi anak saya minta untuk mempraktekkan pembelajaran unggah-ungguh. Nah, jadi kalau anak berpraktek dengan saya mungkin malu, sehingga anak berkolaborasi dengan anak. Nah, anak berkelompok, ada anak yang duduk, kemudian mereka lewat sambil mengucapkan nyuwun sewu, permisi. Itu adalah salah satu bentuk pembelajaran. Jadi setiap kali mengajar, saya tidak langsung menyampaikan materi, akan tetapi saya mencoba merangsang pola pikir anak untuk memahami sesuatu, kemudian membiarkan anak untuk mencoba berkolaborasi dengan teman yang lain, sehingga terciptalah suasana belajar yang menyenangkan, sehingga tujuan dari pembelajaran itu tercapai, anak merasa
bahagia dan betul-betul menyukai dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu, refleksi sekaligus tugas koneksi antar materi, baik itu kesimpulan maupun refleksi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.